Menanti duel sengit Arema FC versus PSIS Semarang, ini prediksi line up yang bakal mengguncang. Pertandingan antara Arema FC dan PSIS Semarang diprediksi akan berlangsung ketat. Banyak yang penasaran siapa saja pemain yang akan tampil di laga ini. Dengan formasi yang penuh kejutan, line up kedua tim jadi topik panas yang tak boleh dilewatkan. Temukan prediksi lengkapnya dan ikuti jalannya pertandingan secara live hari ini. Teka-teki masa depan Paul Munster di Persebaya, akankah nasibnya berakhir di ujung tanduk? Pelatih Persebaya Paul Munster kini berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. Dengan tekanan yang semakin besar, apakah ini akhir perjalanan kariernya bersama tim? Temukan prediksi dan analisis mendalam tentang nasib Paul Munster di Persebaya yang kini penuh ketidakpastian. Segomez penuh percaya diri. Arema FC siap hancurkan PSIS Semarang di laga kritis ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Segomez memimpin Arema FC untuk meraih kemenangan melawan PSIS Semarang. Apakah strategi baru ini akan membawa tim Singoedan ke jalur kemenangan? Ikuti prediksi seru dan lihat bagaimana Arema FC berusaha menaklukkan PSIS Semarang dalam laga yang sangat menentukan. Persija kalah, Persebaya tersenyum lebar. Bajul Ijo tegaskan posisi 3 mereka tak tergoyahkan. Meskipun Persija harus menelan pil pahit, Persebaya justru merayakan keberhasilan mereka. Bajul Ijo kini aman di posisi 3 dan kemenangan ini memberi harapan baru untuk bersaing lebih jauh. Apa yang membuat Persebaya semakin kuat? Simak perjalanan tim yang penuh kejutan ini. Arema FC tanpa bintang Rp5M. Segomez lebih pilih alternatif lain. Aremania pasrah pada keputusan pelatih. Sang bintang Rp5M yang semula diharapkan jadi andalan kini terabaikan dan Aremania merasa pasrah dengan keputusan pelatih Segomez. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakberuntungan sang pemain? Temukan alasan di balik keputusan ini dan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Persija dan Persebaya sama-sama terpuruk. Carlos Pena masih aman, tapi Paul Munster terancam dipecat. Persija dan Persebaya kini berada dalam situasi sulit, namun Carlos Pena tetap bertahan dengan performa yang relatif aman. Sementara itu, Paul Munster di Persebaya menghadapi ancaman pemecatan akibat hasil buruk yang terus mengganggu tim. Apa yang akan terjadi pada kedua pelatih ini? Simak perkembangan selengkapnya. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Menanti duel sengit Arema FC versus PSIS Semarang, ini prediksi line up yang bakal mengguncang. Pertandingan antara Arema FC dan PSIS Semarang diprediksi akan berlangsung ketat. Banyak yang penasaran siapa saja pemain yang akan tampil di laga ini. Dengan formasi yang penuh kejutan, line up kedua tim jadi topik panas yang tak boleh dilewatkan. Temukan prediksi lengkapnya dan ikuti jalannya pertandingan secara live hari ini. Duel seru antara Arema FC dan PSIS Semarang akan tersaji di Stadion Sopriadi, Blitar. Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak 6-2 atas PSS Sleman pekan lalu. Hasil impresif itu menjadi bukti ketangguhan Singoedan yang mampu bangkit meski sempat tertinggal 2 kali. Sementara itu, PSIS Semarang harus segera menemukan kembali performa terbaiknya. Setelah kemenangan gemilang di markas PSBS Biak, mereka justru mengalami 2 kekalahan dan 1 hasil imbang.
Pada pertemuan pertama musim ini, PSIS Semarang kalah tipis 1-2 dari Arema FC. Namun secara head-to-head, mereka masih unggul dengan 3 kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir. PSIS Semarang wajib bangkit di laga ini. Jika tidak, mereka berisiko semakin dekat dengan zona degradasi. Akankah Arema FC kembali menunjukkan dominasinya atau justru PSIS yang mencuri kemenangan di laga krusial ini? Jangan lewatkan pertarungannya. Teka-teki masa depan Paul Munster di Persebaya, akankah nasibnya berakhir di ujung tanduk? Pelatih Persebaya, Paul Munster, kini berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. Dengan tekanan yang semakin besar, apakah ini akhir perjalanan kariernya bersama tim? Temukan prediksi dan analisis mendalam tentang nasib Paul Munster di Persebaya yang kini penuh ketidakpastian. Setelah menelan kekalahan pada pekan ke-24 Liga 1 2024/25, Persebaya Surabaya turun menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Tim meraih 12 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan ultimatum kepada pelatih Paul Munster bahwa laga selanjutnya pekan ke-25 melawan Persib Bandung akan menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan kualitasnya. Namun jika gagal membawa tim meraih kemenangan, posisinya di kursi kepelatihan terancam. Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Selain persiapan teknis, dia juga berharap dukungan penuh dari para supporter Persebaya. Ia ingin Stadion Gelora Bung Tomo dipenuhi bonek dan bonita agar pemain mendapatkan motivasi lebih untuk meraih poin maksimal. Segomez penuh percaya diri. Arema FC siap hancurkan PSIS Semarang di laga kritis ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Segomez memimpin Arema FC untuk meraih kemenangan melawan PSIS Semarang. Apakah strategi baru ini akan membawa tim Singoedan ke jalur kemenangan? Ikuti prediksi seru dan lihat bagaimana Arema FC berusaha menaklukkan PSIS Semarang dalam laga yang sangat menentukan. Pelatih Arema FC, Jose Manuel Gomes da Silva atau The Gomez, optimistis timnya mampu menambah catatan kemenangan di Stadion Sopriadi, Kota Blitar, saat menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, Senin. The Gomez mengungkapkan bahwa persiapan jelang laga kandang kelima di putaran kedua Liga 1 musim 2024/2025 sudah dilakukan secara maksimal. Kami sudah melakukan persiapan dan semuanya berjalan dengan bagus. Latihan untuk pertandingan besok dilakukan seperti biasa. Tentunya 3 poin akan diambil, kata The Gomez dalam konferensi pers di Kota Blitar. Pelatih asal Portugal ini menegaskan bahwa fokus tim menjadi kunci utama dalam menghadapi PSIS Semarang, agar tidak terlena dengan kemenangan besar sebelumnya melawan PSS Sleman. Kami mencoba untuk lebih fokus karena memang kami menghadapi tim yang sama-sama bagus, tuturnya. Meski begitu, Arema FC dipastikan tidak diperkuat kiper utama Lucas Frigeri yang mengalami cedera saat laga melawan PSS Sleman. Persija kalah, Persebaya tersenyum lebar.
Bajul Ijo tegaskan posisi 3 mereka tak tergoyahkan. Meskipun Persija harus menelan pil pahit, Persebaya justru merayakan keberhasilan mereka. Bajul Ijo kini aman di posisi 3 dan kemenangan ini memberi harapan baru untuk bersaing lebih jauh. Apa yang membuat Persebaya semakin kuat? Simak perjalanan tim yang penuh kejutan ini. Persebaya tampaknya harus berterima kasih kepada PSM Makassar. Sebab Juku Eja julukan PSM berhasil mengalahkan Persija kalahan dari Dewa United itu membuat Persebaya turun dari posisi 2 ke peringkat 3. Sedangkan Dewa United naik ke ranking 2 dengan 43 poin. Kalahan dari Dewa United itu membuat Persebaya turun dari posisi 2 ke peringkat 3. Sedangkan Dewa United naik ke ranking 2 dengan 43 poin. Sebelumnya Persija meraih hasil mengecewakan saat melawan PSM di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Minggu sore. Laga berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan tuan rumah. Arema FC tanpa bintang Rp5 M. Segomez lebih pilih alternatif lain, Aremania pasrah pada keputusan pelatih. Sang bintang Rp5 M yang semula diharapkan jadi andalan kini terabaikan dan Aremania merasa pasrah dengan keputusan pelatih Segomez. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakberuntungan sang pemain? Temukan alasan di balik keputusan ini dan apa yang bakal terjadi selanjutnya. William Marcilio out dalam kurung keluar red dari Arema FC. Sosoknya jarang dimainkan Segomez, Aremania pilih pasrah. Pemain dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah tersebut bak tersingkirkan sejak Arema FC mendatangkan Segomez. Padahal William Marcilio kerap menjadi andalan Arema FC di putaran pertama yang kala itu dilatih Joel Corneli. Hingga saat ini, William Marcilio menjadi top assist bagi Arema FC dalam gelaran Liga 1 2024/2025. Sayang saat Arema FC mendatangkan Segomez, William Marcilio seolah ditepikan. Sebelumnya, William Marcilio tak diboyong Segomez kala Arema FC melibas PSS Sleman pada pekan ke-23 Liga 1 2024/2025. Kondisi ngenes yang dialami William Marcilio tersebut disorot oleh Aremania. Aremania merasakan tanda-tanda bahwa William Marcilio akan out dari Arema FC pada akhir musim 2024/2025. Komentar pasrah Aremania terkait masa depan William Marcilio di Arema FC itu tampak pada kolom komentar unggahan akun Instagram @armafcofficial Minggu 23 Februari 2025. Persija dan Persebaya sama-sama terpuruk, Carlos Pena masih aman, tapi Paul Munster terancam dipecat. Persija dan Persebaya kini berada dalam situasi sulit, namun Carlos Pena tetap bertahan dengan performa yang relatif aman. Sementara itu, Paul Munster di Persebaya menghadapi ancaman pemecatan akibat hasil buruk yang terus mengganggu tim. Apa yang akan terjadi pada kedua pelatih ini? Simak perkembangan selengkapnya. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya sama-sama terlempar dari jalur juara, tetapi nasib kedua pelatih sangat berbeda. Paul Munster tampak menjadi korban dari standar tinggi yang ia bangun sendiri bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2024/2025.
Sebaliknya, manajemen Persebaya tampak bersumbu pendek hingga mengancam memecat pelatih yang telah membawa mereka ke papan atas. Bajul Ijo merupakan pemuncak klasemen Liga 1 2024/25 hingga menginjak pekan ke-16 atau satu pertandingan sebelum paruh pertama rampung. Namun sejak pekan ke-17, performa Bruno Moreira DKK menukik tajam. Dari 8 pertandingan, Persebaya hanya mencatatkan 1 kemenangan dan 1 imbang. Dengan kata lain, tim hijau itu hanya menambah 4 poin dari kemungkinan 24 poin. Raihan 37 poin dari 16 pertandingan pertama berbanding 4 poin dari 8 pertandingan berikutnya membuat posisi Munster dalam bahaya. Manajemen Bajul Ijo kini mengancam memecat Paul Munster jika kembali kalah pada laga berikutnya kontra Persib Bandung. Situasi adem ayem terlihat di Persija yang sebenarnya di posisi lebih buruk dengan 40 poin di peringkat 4. Carlos Pena yang masuk pada awal musim sempat membawa Persija merangsek hingga peringkat 2.